Kembali Kompas Petang, saudara, 1 hari jelang berlakunya PPKM darurat, depo isi ulang oksigen yang berada di Setiabudi, Jakarta Selatan diserbu pembeli. Sejak Jumat pagi, warga rela mengantre untuk bisa mengisi oksigen di depo tersebut, seiring dengan naiknya kasus COVID-19 di Jakarta. Salah satu warga mengatakan sangat kesulitan untuk mengisi oksigen karena depo oksigen lainnya kehabisan stok. Isi ulang oksigen ini dihargai Rp18.000 untuk ukuran 1 meter per kubik. Di Pramuka, di Raja Wali, Raja Mada, orang nggak ada kosong. Nah, saya dikasih tahu di Jalan Minangkabau sini. Cuma sini aja? Iya, sini semua. Yang lain juga semua selalu terus mari. Banyaknya pembeli membuat antrean memanjang hingga ke trotoar. Petugas Satpol PP Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan terus mengimbau warga agar tetap menjaga jarak saat ingin mengisi oksigen di depot yang berada di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kita terus menjalankan dan mengarahkan para pembeli untuk mengatur dan menjaga protokol kesehatan. Ya, kita lihat mungkin sekarang akhir-akhir ini sudah banyak ketersediaan oksigen sudah langka. Jadi banyak sekali para warga yang membutuhkan ketersediaan oksigen, rata-rata membutuhkan di tempat ini, Pak, gitu. Sejumlah agen oksigen di Kota Bogor, Jawa Barat juga mulai kewalahan melayani pembeli yang jumlahnya melonjak hingga 4 kali lipat. Para agen menilai permintaan oksigen saat ini tidak sebanding dengan pasokan yang ada. Bahkan ada agen oksigen medis yang harus tutup karena sulitnya mencari pasokan. Untuk sekarang ini kondisinya memang kita lagi kritis banget ya untuk di Kota Bogor ya. Enggak hanya saja saya, kemudian rekan-rekan pun yang sama seprofesi ini sedang mengalami kesulitan banget untuk pengadaan isi ulang oksigen. Terutama ya, kita mengalami pembatasan sistem pengisian itu tadi oleh pabrik kemudian. Lebih lengkap kita temui jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di Setiabudi, Jakarta Selatan. Eri, apakah antrean warga di depo isi ulang oksigen ini semakin panjang sore ini? Ya, selamat petang, Friska dan juga saudara. Menurut pantauan kami, memang sejak kami tiba di lokasi tadi sekitar pukul 3 dan saat ini sudah menunjukkan pukul 4:15, kurang lebih sudah 1 jam kami berada di lokasi dan kami tadi memantau pun juga semakin sore ini pembeli-pembeli yang datang ke depot pengisian oksigen yang berada di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan ini semakin padat. Dan ini pun juga bisa ditandai dengan padatnya kendaraan juga yang melewati lokasi ini karena memang tadi mereka sempat terhalang oleh kendaraan-kendaraan dari para calon pembeli yang akan mengisi oksigen di lokasi ini. Tadi kami pun juga sempat berbincang kepada penjual yang berada di lokasi ini. Dirinya menyampaikan bahwa memang sebenarnya depo oksigen yang berada di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan ini tutup pada pukul 8 malam nanti. Namun mereka tadi terpaksa harus memberikan nomor antrian kepada masyarakat ataupun juga calon pembeli untuk tidak saling berebut dalam melakukan proses pengisian oksigen. Dan karena tingginya minat dari masyarakat untuk melakukan pengisian oksigen ini, maka depo pengisian oksigen yang berada di Jalan Minangkabau, Jakarta Selatan terpaksa harus memperlama proses buka toko mereka dan harus menutup toko mereka sekitar pukul 8:30. Dan tidak sedikit juga dari calon pembeli yang terpaksa harus mereka minta pulang karena memang proses pengisian oksigen yang ada di Jalan Minangkabau ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang artinya adalah setiap hari jika terhitung normal, mereka bisa menjual sekitar 130 tabung yang masing-masing tabungnya tersebut berisi 10 meter kubik oksigen. Namun semenjak tingginya peningkatan pembelian oksigen perorangan ini, maka distributor terpaksa harus memangkas penjualan ataupun juga pemberian ke
ke setiap depo termasuk yang ada di depo pengisian oksigen Jalan Minangkabau yang biasanya mereka menghabiskan 130 tabung, saat ini hanya boleh menjual 60 tabung saja. Dan inilah yang kemudian harus dibagikan secara rata kepada pembeli, dan terpaksa pembeli pun juga tidak sedikit yang harus meminta yang harus dipulangkan karena mereka kehabisan stok oksigen per harinya. Friska. Nah, Eri, lalu kalau kita lihat untuk mengurai kepadatan ini ada antisipasi, terutama besok kan mau PPKM darurat ini, seperti apa antisipasinya dalam beberapa hari ke depan sambil menunggu memang angka COVID ini turun? Ya Friska, tadi kami memang sempat melihat beberapa kali pihak dari Satpol PP terus berdatangan dan juga terus menghimbau masyarakat yang ada di sekitar lokasi pengisian tabung oksigen, karena memang pembeli yang juga cukup banyak dan padat dikhawatirkan dapat menimbulkan kerumunan ini. Terus dihimbau oleh Satpol PP untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mengingat hari ini pun juga angka COVID-19 di DKI Jakarta masih terhitung tinggi, sehingga mereka terus diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Friska, saya ingin memberikan sedikit informasi kembali bahwa tadi kami sempat mengkonfirmasi dan juga menanyakan hal pengisian oksigen ini tidak hanya ke pihak rumah sakit, tapi juga ke pihak ambulans yang biasa membawa pasien-pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen. Mereka menyampaikan bahwa sejauh ini mereka pun juga mengalami kesulitan yang sama dengan masyarakat yang membeli perseorangan. Biasanya ambulans-ambulans ini melakukan pengisian oksigen di depo yang ada di Jalan Minangkabau, dan mereka menyampaikan saat ini harus berebut pengisian oksigen dengan masyarakat yang melakukan pengisian oksigen perseorangan. Hal tersebut pun tadi juga sempat dikonfirmasi oleh penjual. Mereka menyampaikan terpaksa harus memberikan batasan terhadap ambulans-ambulans yang akan melaksanakan ataupun melakukan pengisian oksigen. Hal ini dilakukan agar pendistribusian oksigen ini dapat rata dilakukan baik kepada perseorangan maupun juga kepada ambulans-ambulans yang akan membawa pasien COVID-19 yang membutuhkan gas oksigen. Friska. Eri Cesaria langsung dari Setiabudi, Jakarta Selatan melaporkan padatnya warga mengantre untuk isi ulang oksigen di sana. Sementara